Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat menyembah Bapa dalam kekudusan. Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Roh Kudus pimpinku saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu.
di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, supaya lewat firman-Mu ya Tuhan, kami terus diubah, kami terus dibaharui, kami terus dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Karena kami rindu kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita duduk diam dan merenung perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus? Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, pernahkah kita sungguh-sungguh duduk diam dan merenungkan makna perkataan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini? Saudara, kalau harus jujur, selama ini kita hanya sekedar mendengar, kita hanya sekedar membaca, tetapi kita tidak serius mau ambil waktu duduk diam dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Padahal kalau kita merenungkan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini, kita bisa menangkap makna kebenaran yang sangat luar biasa bagi kita orang percaya. Makna yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini artinya sampai saat ini Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, dan apa yang Tuhan kerjakan itu hanya untuk satu tujuan, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah saat ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan? Itulah kenapa kita harus selalu memeriksa seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, seluruh aspek kehidupan kita harus kita periksa, supaya seluruh gerak kehidupan kita setiap saat ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau kita berkata kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita tidak punya pilihan hidup yang lain, saudaraku. Pilihan hidup kita hanya satu, yaitu hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah cara hidup orang percaya yang benar-benar hidup mengasihi Allah. Jadi kalau kita tahu sampai saat ini Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, maka kita pun harus hidup mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita tahu sampai saat ini Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus terus bekerja membela hidup kekal kita, karena Bapa di sorga tidak ingin ada seorang pun yang binasa, maka kita pun harus berjuang
menjaga kehidupan kita supaya setiap saat hidup kita terus ditemukan berkenan di hadapan Allah. Karena percuma kita hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak sungguh-sungguh menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah dari hari lepas hari. Padahal kita tahu di dalam Yesus kita telah menerima janji di mana Tuhan Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudara, ini bukan janji manusia biasa. Ini janji Tuhan kepada kita orang percaya. Supaya di kekekalan nanti, saudaraku, kita tidak pernah terpisah dari Allah. Dan sebagai makna yang kedua, janji Tuhan ini adalah janji berkat kekal. Karena kalau hanya sekedar janji, berkat-berkat duniawi, berkat pemenuhan kebutuhan jasmani, dalam hal ini berkat-berkat makan, minum, dan pakai, saudaraku, berkat-berkat seperti itu hanya sementara. Karena berkat-berkat seperti itu tidak akan kita bawa sampai di kekekalan. Saudara perhatikan itu. Dan kalau hanya sekedar berkat pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, dan pakai, saudara perhatikan ini, asal kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kita bertanggung jawab dengan hidup ini, apa yang kita kerjakan pasti Tuhan berkati. Apa yang kita perlukan pasti Tuhan cukupi. Asal kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab. Sebab persoalan makan, minum, dan pakai, semuanya itu juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di dalam Matius pasal 6, kalau kita membaca mulai ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang menantikan janji Tuhan, kita sudah tidak boleh lagi berpikir bahwa janji Tuhan itu sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak seperti itu. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara perhatikan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang janji Tuhan, mari kita mengarahkan pandangan kita tertuju kepada janji berkat kekal yang Tuhan Yesus katakan ini. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Saudaraku, tidak ada janji seperti janji yang satu ini. Dan kalau kita membaca kalimat yang terakhir dari ayat ini, firman Tuhan katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dari kalimat ini, sebagai makna yang ketiga, kita bisa melihat dan menangkap kerinduan hati Allah Bapa di sorga. Di mana Bapa di sorga rindu supaya ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, atau ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka Tuhan Yesus akan membawa kita pulang ke rumah Allah Bapa di sorga. Saudara dengar ini. Orang percaya yang pada akhirnya bisa kembali ke rumah Allah Bapa di sorga, itu artinya ia menerima berkat kekal yang bernilai tinggi. Karena pada akhirnya bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Bapa di sorga. Dan dari kalimat kebenaran firman Tuhan ini pun kita bisa menangkap satu kebenaran. Bapa di sorga tidak ingin ada seorang pun yang binasa. Sebab betapa tragisnya, saudaraku, bila di kekekalan nanti ada orang-orang percaya yang harus terpisah dari Allah. Dan terpisah dari Allah itu berarti terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Terbuang ke dalam maut, atau yang firman Tuhan gambarkan sebagai kematian yang kedua. Ini sangat mengerikan.
Sebab penderitaan di kekekalan itu, saudaraku, firman Tuhan gambarkan dengan kalimat, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi saat ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, mari kita arahkan pandangan kita tertuju kepada janji Tuhan, yaitu janji berkat kekal yang akan kita terima ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir. Oleh karenanya kita harus sadar, untuk menerima janji berkat kekal itu ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah, selama kita hidup di dunia ini, kita harus hidup bagi Tuhan saja supaya kehidupan kita memuliakan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa kita harus memiliki prinsip hidup kekristenan yang benar, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Dan kita mau mempergunakan kesempatan hidup ini hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga sampai kita menutup mata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami. Karena kami disadarkan oleh firman-Mu. Kami mau mempergunakan masa hidup kami yang sisa ini hanya untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami tidak lagi mengejar perkara-perkara duniawi, tetapi kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada janji berkat kekal yang sudah kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.